Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami bersyukur, terima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan, buat segala-galanya yang Tuhan sudah Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih. Sampai kapanpun Bapa, kami tidak dapat membalasnya, tapi ini bisa kami kerjakan. Kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau taat menjadi pelaku firman Tuhan, karena kami mencintai Engkau Bapa. Biar kasih-Mu melawat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Izinkan sebentar kami baca firman-Mu. Kuduskan mulut kami hamba-Mu untuk memujiakan Engkau. Biar kasih-Mu akan hidup di dalam hidup kami. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu kudus tiada taranya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, oh kasih-Mu kudus tiada taranya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, oh kasih-Mu kudus tiada taranya. Kasih pasti lemah lembut, oh kasih pasti memaafkan, oh kasih pasti murah hati, oh kasih-Mu kudus tiada taranya. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, oh kasih-Mu kudus tiada taranya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, oh kasih-Mu kudus tiada taranya. Dalam Mazmur pasal 103 ayat 8 dan 13, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, banyak sabar dan berlimpah kasih, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian pula Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu kudus tiada tarannya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada tarannya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, oh kasih-Mu kudus tiada tarannya. Kasih-Mu kudus tiada tarannya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah-Mu Bapa. Kau masih pelihara hidup kami sampai hari ini. Di malam gelap ini Tuhan, dunia gelap, tapi kami ada di dalam terang Tuhan. Kami bersyukur Kau masih memelihara kami pada hari ini tanggal 7 Januari Jumat malam tahun 2022. Ini semua karena anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kami tidak mau jauh dari Tuhan, tapi kami mau selalu dekat dengan Tuhan. Kami ingin membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Dan kami melangkah di dalam kasih-Mu, melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga nanti kelak kerinduan kami Bapa menjadi kerinduan dari Bapa kami Tuhan Yesus. Kami akan tinggalkan dunia ini, kami pindah tempat kekal di surga. Di situ ada sumber kebenaran, sumber damai sejahtera, sumber sukacita di dalam Roh Kudus, di dalam kerajaan Allah surga kekal selama-lamanya. Kuduskan Bapa, sebentar kami anak-anak-Mu, kami hamba-Mu untuk baca firman Tuhan. Sucikan kami Tuhan, biar kami selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita diizinkan Tuhan di dalam keadaan sehat Bapak Ibu ya. Kita bersuka cita karena Tuhan Maha Baik. Selalu kita katakan Tuhan Yesus Maha Baik. Agung, sempurna, kudus, kuduslah Tuhan. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, atas kasih Tuhan yang sempurna. Kita dipelihara pada Jumat malam ini tanggal 7 Januari 2022. Waktu begitu cepat. Tanpa terasa kita sudah mau lewati tahun yang baru ini selama 7 hari. Besok minggu yang kedua tanggal 8. Biar kita minta senantiasa kasih Tuhan akan melawat setiap langkah hidup kita. Jangan keluar dari kasih Tuhan, tapi kita berada di dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan Maha Baik. Kita rugi besar kalau kita jauh dari Tuhan. Karena Tuhan sudah katakan tadi dalam Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan kita tidak mempermainkan Tuhan, tapi mari kita menghormati Tuhan. Kita respect sama Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah berharga di mata Tuhan. Kita mulia. Dan kita diciptakan untuk menuju kepada tujuan yang mulia dari Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita diizinkan Tuhan. Kita sudah memasuki di surat 1 Korintus pasal yang ke-13. Kemarin surat 1 Korintus pasal 12 sudah selesai. Saat kita masuk dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Kita mau baca sama-sama dan kita simak baik-baik firman Tuhan tentang kasih. Haleluya. Saya baca dari ayat 1 demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13 yang terakhir. Demikianlah tinggal ketiga hal itu. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap Bapak, Ibu, Saudara semua yang rajin baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan setia. Kita mencinta Tuhan Yesus, kita mau setia, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Dan dari ayat 1 sampai 13 semua bicara tentang kasih. Dan kasih yang sempurna itu kasih agape, kasih dari Tuhan. Hidup di dunia ini hanya dibagi dua kasih. Satu kasih Tuhan dan kedua kasih manusia. Itu aja. Kan manusia bisa dibagi lagi kasih eros ya, kasih storge ya, kasih filio ya. Tapi kasih Tuhan adalah kasih agape. Jadi semua hanya dibagi intinya dua bagian. Kasih secara vertikal datang dari Tuhan, melanda hidup manusia supaya manusia hidup di dalam kasih. Dan kedua secara horizontal kasih dari manusia. Dan itu perintah Tuhan. Di dalam Markus pasal 12, mari saya mau baca. Karena bicara kasih itu tertulis dalam Alkitab. Dalam Injil Markus pasal 12 dikatakan inti firman Tuhan, ajaran daripada Tuhan adalah kasih. Tertulis dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31, demikian firman Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Jadi kasih hanya dibagi dua, yaitu secara vertikal yang berkaitan dengan Tuhan dan secara horizontal berkaitan dengan kita, human beings, ciptaan Tuhan. Tanpa kasih manusia akan binasa, hancur. Baik secara vertikal maupun horizontal. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak dikasih Tuhan, saya bersama Bapak Ibu sudah mati, kena COVID semua, sudah masuk neraka. Nah, apa artinya hidup ini? Termasuk kalau tidak dikasih, kita saling membenci, saling dendam, saling perang, saling konflik, saling menyerang, saling bunuh secara horizontal. Tapi Allah itu penuh dengan kasih. Secara horizontal, mari kata firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Mengasihi Tuhan Allah out. Sebab itu layak karena kita hidup di dalam kasih. Karena dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, kita bicara tentang kasih dan selalu berdasarkan firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, ini jelas. Maka melalui firman-firman yang kita selalu dengar, intinya semua bicara kasih. Seperti baru saja bulan yang lalu, kita sama-sama merayakan ibadah Natal dan termasuk ibadah Tahun Baru. Itu semua karena kasih Tuhan. Ibadah Natal bicara kasih Allah sudah terbukti. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Hebat, Maha segala-galanya. Dia mampu menjadikan diri menjadi manusia, yang itu disebut Yesus. Dan pada waktu sudah umur 30 tahun, 33,5 tahun, Yesus sudah pelayanan. Dia mengorbankan kehidupan dari Tuhan Yesus secara manusia.
Supaya manusia bisa sadar. Supaya hidup kita nih makin mengasihi Tuhan. Karena terbukti kasih Allah, kasih Tuhan Yesus terbukti kepada umat manusia. Supaya manusia saling mengasihi. Bayangkan kalau kita tidak hidup di dalam kasih, apa yang terjadi Bapak? Seperti Rasul Paulus katakan, percuma aku, ya, biarpun kata Tuhan, biar di ayat kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih Tuhan, itu semua tidak guna. Berarti sombong Bapak Ibu. Kalau saudara bayangkan itu, bisa bernubuat, bisa mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, itu semuanya kita miliki. Tapi nggak ada kasih, wah kita sombong saudara. Kita tinggi hati. Dan bisa menggencet yang lain. Ya bisa saling bunuh, saling iri hati, wah bisa kacau balau. Tanpa kasih Tuhan, manusia dunia bisa saling perang. Ya, perang terjadi karena masing-masing egois. Konflik terjadi karena tidak mau saling mengalah. Ya, tidak ada kasih Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan malam hari, mari. Firman mengajar kita supaya kita memiliki kasih. Kasih itu sabar. Coba ini saudara. Kasih itu murah hati, belajar kita sabar. Setiap kita pasti diproses sama Tuhan. Saya hamba Tuhan. Bapak ibu saudara semua hamba adalah hamba Tuhan. Diproses sama Tuhan. Mungkin tahun 2021 atau sampai detik ini kita kurang sabar. Minta sama Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Belajar kita sabar. Sungguh minta sama Tuhan ya. Karena sumber kesabaran itu datang dari Tuhan. Seperti coba nih. 2 Petrus pasal 3:9 itu Allah bicara sendiri loh dalam firman-Nya. Allah itu sabar ya. Kalau tidak sabar semua sudah binasa weh. 2 Petrus pasal 3:9 demikian firman Tuhan. 2 Petrus pasal 3:9 Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Nah, bicara sabar, belajarlah kita sabar karena sabar itu perintah Tuhan. Tuhan minta kepada kita supaya kita memiliki sifat sabar. Seperti Yakobus pasal 5 ayat 7 dikatakan, Yakobus pasal 5 ayat 7, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Belajar kita memiliki sabar. Terus berikutnya, kasih itu murah hati, suka memberi, murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak mengingkari diri dan tidak sombong. Semua ini kriteria kasih Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyampaikan kesalahan orang lain. Mari kita sama-sama lihat firman Tuhan. Karakter kita miliki karakter Kristus. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Memang butuh waktu. Tapi yang penting ada kerinduan dari kita. Termasuk saya. Saya belum sempurna. Saya juga bisa salah, mungkin tidak sabaran, mungkin saya pemarah, mungkin bisa terjadi karena kita masih manusia. Tapi yang penting ada kerinduan. Saya ada kerinduan hari demi hari Tuhan bentuk hidup saya. Minta ampun kalau saya tidak sabar, saya minta ampun. Kalau saya tidak memiliki kasih, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun selagi kita hidup diberikan kewenangan untuk minta ampun, ya minta ampun. Tapi saya terus terang ya belajar untuk merubah. Kalau ada hal yang tidak berkenan, saya ada kesadaran untuk kita mengubah supaya kita memiliki kasih Tuhan. Sehingga nanti kelak nama kita tertulis dalam kerajaan surga. Itu menjadi kerinduan kita. Supaya nama tertulis di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Karena sifat Allah itu kasih. Mari miliki kasih. Sebagai terakhir, saya mau kasih ayat. Ini firman Tuhan ya. Tertulis dalam Yohanes pasal 13 ayat 34, 35. Demikian firman Tuhan. Yohanes 13 ayat 34, 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang kan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita saling mengampuni, saling mengasihi. Kita belajar. Nah apa-apa kita belajar. Kalau kita ada kesalahan, kelemahan, minta ampun sama Tuhan. Yang penting kita sadar, mari kita akan berusaha dengan sekeras mungkin, dengan sekuat mungkin, minta ampun sama Tuhan, minta pimpin Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita untuk kita memiliki kasih Tuhan. Sehingga suatu hari kelak kita hidup di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih sayang. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini
kasih-Mu, ya Tuhan, oh kasih-Mu kudus tiada taranya. Amin, haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, oh kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin, haleluya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Kasih-Mu Yesus sungguh indah dan sempurna. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Immanuel.